Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Halo. Terima kasih kepada Ibu Eli yang telah menghubungi saya dan memberikan Halo, Tuhan memberkati. Banten ini. Ya, sejak pandemi sebenarnya kegiatan saya kebanyakan terfokus ke dalam, ke rumah tangga seperti itu ya. Karena memang kan keadaan membuat seperti itu, tapi saya yakin Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mencintai Tuhan. Dan memang karena di awal-awal waktu saya masih jauh lebih muda, saya kebanyakan justru berkegiatan, quote unquote ya. Jadi sehingga anak-anak saya, ada 2 anak saya yang perempuan, rupa-rupanya di dalam hati mereka agak sedikit ada kepahitan gitu karena mamanya pergi melulu dalam pelayanan. Jadi di waktu pandemi ini saya merasa Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang manis, yang berharga untuk saya bisa merajut, untuk saya bisa memperhatikan, untuk saya bisa menjadi bagian dari saya sebagai ibu rumah tangga juga, bukan cuman sebagai intercessors atau warriors atau whatever nama yang disandang di sana. Sebenarnya itu tidak terlalu penting buat saya. Bahkan saya lebih suka tersembunyi dan melakukan pekerjaan yang tersembunyi yang hanya Tuhan dan saya yang tahu apa yang kita lakukan. Haleluya. Nah, jadi saudara, saya ini kan baru punya cucu ya, jadi cucu saya baru 3 bulan. Jadi di tengah-tengah pandemi, saudara bisa bayangin nggak punya pembantu, nggak punya nanny, nggak punya driver, nggak punya siapa-siapa. Dan ya mau nggak mau emang Tuhan memberikan kepercayaan, jadi saya boleh dikata memperhatikan cucu saya ini. Dan kebetulan nenek yang dari pihak yang lain, jadi anak mantu saya punya sister, itu kena COVID, saudara. Jadi ibunya lagi diperiksakan yang biasanya bersama kami gantian gitu, untuk babysitting, menjadi pengasuh dari bayi ini, saudara ya. Jadi sekarang ya tentunya bertumpu kepada saya dan saya cuma yakin itu kepercayaan dari Tuhan. Karena saya percaya pasti ada destiny, pasti ada maksud Tuhan. Di tengah-tengah kekacauan, ini saya pegang dari dulu Tuhan bicara. Bahasa Inggris disebut, in the midst of chaos, there is destiny. Di tengah-tengah goncangan, jangan lupa ada destiny ilahi. Sekecil-kecil apapun, pasti ada maksud tujuan yang mulia yang kita nggak boleh lewati. Jadi saya mensyukuri waktu-waktu saya bersama dengan keluarga di tengah-tengah pandemi ini untuk lebih mengikatkan fellowship dan persekutuan saya dengan keluarga. Namun di tengah-tengah kesibukan yang seperti keluarga membutuhkan saya juga by the grace of God, dengan anugerah Tuhan, saya masih terhubung. Saya beberapa kali diminta untuk, dan sebenarnya hari ini juga, cuman saya excuse. Saya bilang saya sudah ada di dalam menara doa di sini dengan Jerusalem House of Prayer for All Nations, yang biasanya sih melakukannya Friday juga gitu ya. Dan kemarin waktu terjadi pemilu Amerika, saya terlibat di dalam banyak doa-doa bersama hamba-hambanya, karena saya percaya, dan gereja saya juga pun percaya, saya percaya kita semua percaya dengan gerakan yang disebut from east to west back to Jerusalem. Jadi kalau kita hanya dari east tanpa terhubung dengan west, saudara, bolanya itu agak sulit gitu, saudara. Jadi kita melihat ini, maka itu saya aktif juga untuk bagian west ini gitu. Jadi ketika saya diundang untuk berdoa, ada satu hati, ada satu passion, ada satu kegerakan di hati saya untuk terlibat di situ, karena kita juga merupakan perserikatan bangsa-bangsa bagi kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan membela Amerika Serikat untuk tetap berada di dalam destiny ilahi, menjadi bangsa domba. Karena keberhasilan atau masuknya Amerika Serikat kepada destiny ilahi itu mengangkat kita juga yang di timur untuk bersama-sama sebagai tubuh Kristus untuk kita melakukan amanat agung yang dahsyat dan luar biasa itu. Jadi ketika Ibu Eli udah hubungi saya udah beberapa waktu yang lalu ya Bu ya, tapi baru berapa hari ini tanya temanya, saya kaget, masih ngomong-ngomong udah bicara tema gitu ya. Tapi terbersit peperangan akhir zaman, jadi saya langsung aja peperangan akhir zaman, saya seperti itu. Belum mempersiapkan apa-apa gitu ya.
Jadi dari kemarin sampai hari ini saya rada-rada excuse untuk sedikit-sedikit, karena kan ngomong baik tuh nggak gampang loh saudara ya. Butuh energi, kekuatan, everything gitu ya. Dan memang jadinya saya, aduh tolong Tuhan, apa sih yang Tuhan mau untuk saya bagikan. Memang peperangan akhir zaman adalah tema yang sangat luas saudara, yang berpuncak kepada peperangan Armageddon. Tapi saya tidak akan menyinggung itu, saya hanya akan menyentuh sebagian kecil yang kita sedang hadapi, yaitu penyerangan terhadap kebenaran. Kebenaran itu sedang diserang saudara, lagi mengalami satu pertempuran tentang kebenaran ini. Dan penyerangan ini adalah melalui yang disebut dengan war on technology, peperangan teknologi, ya, lewat also cyber war, peperangan cyber, peperangan yang menggunakan sosial media. Sosial media itu sebenarnya kalau kita bisa tebus bisa untuk tujuan penginjilan, tetapi buat dunia dipakai buat mind control, pengendalian pikiran. Maka itu suka ditanya gitu, apa pikiran kamu hari ini? Mereka ingin membaca tren pikiran. Dan setelah itu mereka mulai mengatur bagaimana caranya untuk menjerat supaya bisa menguasai pikiran generasi, pikiran khalayak ramai kepada tujuan agenda tertentu ya saudara ya. Kemudian fake news, kita udah tahu itu, kita udah tahu hoaxes juga ya. Kemudian censorship, berita-berita yang penting, berita-berita yang benar itu disensor saudara. Jadi untuk menggiring opini masyarakat, bahkan untuk menggiring kepada penyesatan total. Umatku binasa karena tidak ada pengetahuan. Itu salah satunya saudara. Nggak akan ada persiapkan, nggak tahu, sepertinya umat Tuhan tertidur atau tidak mengerti apa yang sedang terjadi ya. Dan censorship juga ini kalau dipakai buat tujuan yang baik, sebenarnya katanya untuk supaya melindungi ancaman kepada security nasional security gitu ya, secara nasional gitu. Tapi kan kita nih orang-orang yang berbeda. Kita berdiri di antara celah. Kita yang membela kota, membela bangsa, bahkan membela bangsa-bangsa untuk tujuan Yesus Kristus. Kalau kita dengan apa yang tersedia di sekeliling kita aja, kita nggak bisa menerima, saudara, ini berbahaya. Dan jangan sampai dengan cyber war, kebenaran Injil itu semakin diserongkan gitu ya. Untuk tujuan amanat agung semakin diserongkan. Dan ini sangat berbahaya saudara ya. Di dalam war on technology, dalam hal berita-berita, informasi, sebetulnya itu dikuasai oleh roh Lewiatan. Saudara catat aja, mungkin saya nggak ada waktunya untuk baca semua. Dari Yesaya 27 ayat 1, kemudian Yehezkiel 29 ayat 3, Yehezkiel 32 ayat 2, Mazmur 74 ayat 13 sampai 14, Yesaya 51 ayat 9. Di situ digambarkan si Lewiatan ini sebagai ular yang meluncur, ular yang melingkar, dan naga yang berada di lautan. Nah, roh Lewiatan ini, ular meluncur, ini sedang berbicara mengenai dia tuh cepat mengambil kesempatan. Gitu ya, mungkin kita masih mikir atau masih nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi si roh Lewiatan ini memakai segala kesempatan untuk melaksanakan agendanya. Dia meluncur dengan cepat. Kemudian dia melingkar. Melingkar tuh artinya dia twist. Dia memutarbalikkan kebenaran dengan lihai. Ya, terus dia juga naga yang ada di lautan. Lautan ini berbicara masyarakat yang luas, saudara. Lautan ini secara alkitabiah juga bisa berbicara tentang manusia yang begitu banyak. Dia tujuan dia untuk bukan cuma 1-2 orang, untuk menyesatkan secara global gitu ya saudara ya. Nah kemudian juga di balik ini kita akan melihat pekerjaan roh Isabel. Kita tahu kan pekerjaan roh Isabel yang paling besar 3 hal itu. Dia mengintimidasi, dia menteror, kemudian dia mengendalikan, ini dia mind control, dia mengendalikan dengan tenung sihirnya lewat apapun juga yang ditayangkan di dalam media. Kemudian baru dia mendominasi. Kalau dia sudah mendominasi, sulit saudara. Kemudian dengan teknologi ini saudara,
kita mesti aware ya, kita pendoa karena kita senang dengan tanda-tanda fenomena gitu, fenomena-fenomena yang kita anggap supernatural, ini sekarang dapat direkayasa dengan yang disebut blue beam technology. Saudara bisa meriset sendiri dan saya harap ini tidak disensor lagi gitu saudara ya. Di this blue beam technology, kalau saudara ketik di saudara punya headphone, maka kelihatan image-image yang mana di langit itu seperti ada gambar Yesus, seperti ada fenomena-fenomena di alam gitu ya. Terus kita mulai terpesona, lihat nggak di negara ini atau ada fenomena gini gitu. Itu pertama-tama sih kita melihat itu dengan wow luar biasa, tapi lama-kelamaan akan ada penyesatan di langit, akan ada tanda-tanda, akan ada muncul pesan-pesan palsu. Ini berbahaya buat kita. Penyesatannya ini secara global, skalanya besar saudara. Dan memang kita paling suka hal-hal yang bersifat fenomenal. Kemudian peperangan di dalam education. Nah, peperangan dalam education ini yang saya amati saudara sebenarnya mau merubah ideologi. Mau merubah pola pikir dari sebuah generasi. Nah, ini sangat berbahaya juga kalau ketika saya berhadapan dengan situs-situs beasiswa, kadang-kadang saya ngeri juga ya, dikasih beasiswa begitu banyak, nanti dimasukkan ideologi-ideologi yang mengubah pikiran generasi baru, saudara ya, penelusupan ideologi, sehingga mereka ada di dalam agenda dari sistem antikris ini juga, saudara. Kemudian ada yang disebut biological war. Biological war ini menggunakan racun-racun, agen-agen seperti bakteri, virus, segala bentuk insek dan segala macam, saudara. Itu peperangan secara biologis. Do your own research. Cek juga, saudara. Saya nggak berani ngomong bahwa COVID-19 it's there, tapi biarlah Roh Kudus memberikan kesaksian di dalam hati saudara, gitu ya, bahwa peperangan biologis ini sebenarnya udah lama terjadi. Ini merupakan strategi peperangan saudara sejak tahun 400 sebelum Masehi ini udah aja, karena saya cek dalam hal sejarahnya saudara ya. Tentu tujuannya adalah salah satunya yang ditujukan di akhir zaman adalah depopulasi, mengurangi jumlah manusia dengan alasan-alasan dulu ya, kita pernah ikuti ya, dengan alasan macam-macam lah, pangan udah kurang, penduduk bumi udah kebanyakan, segala macam. Tapi saya tahu di balik itu, menurut saya di balik itu ada human sacrifice. Ada human sacrifice. Ada korban-korban manusia yang sedang ditujukan kepada dewa Molok, khususnya buat bayi-bayi, abortion dan segala macam. Kemudian peperangan dagang. Peperangan dagang ini saya yakini akan mengarah kepada, nah itu tujuan daripada agenda. Saudara boleh ikuti dan riset sendiri yang disebut The Great Reset. Coba aja lihat, akan mengarah kepada kesana semua, saudara ya. Dan cara kerja mereka biasanya mereka membuat suatu kekacauan dulu. Dari kekacauan yang terjadi, maka ada instruksi aturan yang harus diikuti. Mungkin akan dijadikan law atau apapun juga. Dan ini sebenarnya bukan baru ya. Kalau saudara biasa untuk meriset hal ini bukan suatu hal yang baru. Ada sekelompok kalangan, para global elite yang memiliki agenda akhir zaman dengan sistem antikris berada di belakang ini semua. Apa yang kita saksikan dengan, saya ikuti saudara ya, pemilu AS saya ikuti terus saudara gitu. Aduh, bayangkan negara adidaya atau adikuasa saudara mengalami yang disebut the highest level fraud. Itu pemalsuan yang tingkatnya udah paling tinggi dan bukti-buktinya ada saudara ya. Ini berbicara banyak kepada kita tentang keadaan dunia akhir zaman ini. Belum pernah ada di dalam sejarah bangsa atau sejarah sebuah negara yang mengalami kayak seperti gini, yang paling dahsyat kali ini. Dan saya mau tegaskan lewat Zoom ini bahwa saya tidak berpihak kepada salah satu partai politik dalam hal ini. Saya berpihak kepada kebenaran dan keadilan yang merupakan dasar daripada takhta Tuhan. Di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-14. Dan di dalam dekade P tahun Ibrani 5781, biarlah kita terus
kita terus, saudara, memperkatakan, mendeklarasikan kebenaran dan keadilan. Karena memang, saudara, mulut ini, saya sebenarnya tidak akan berbicara ke arah situ, tapi mulut ini di dalam memperkatakan, hanya kita bisa memperkatakan kabar baik, atau P dari Paskah, Passover, Pesach, P, atau Firaun. Karena huruf P itu akan berubah ucapan kalau ada titik di tengahnya. Huruf P itu yang memiliki nilai 80 gitu saudara ya. Memiliki titik di tengahnya, maka ucapannya berubah menjadi Firaun. Firaun, Pharaoh. Dan Pharaoh ini, Lewiatan itu lambangnya Firaun saudara. Lewiatan ini melambangkan Firaun. Atau Firaun melambangkan Lewiatan. Itu terjadi tadi ayat-ayat yang saya berikan, nanti saudara akan lihat di situ. Di dalam Yesaya yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi memang sekarang sedang ada pertempuran. Antara yang diserang adalah kebenaran. Berita benar. Pesach, Paskah, atau kabar baik, itulah kebenaran itu. Tapi sekarang sedang di dalam ancaman gitu ya. Dan kita hanya dapat mengalahkan Lewiatan ini menurut Yesaya 27 ayat 1 dengan pedang Tuhan yang besar dan kuat. Artinya kita mesti ekstrim di dalam firman Tuhan. Rooted and grounded in the word of God. Berakar, bersau jauh di dalam firman Tuhan. Gak mau peduli dengan apa yang iblis mau coba intimidasi lewat Isabel. Mana? Buktinya kamu gagal. Buktinya dunia akan begini dan begitu. Memang dunia akan masuk di dalam kegelapan. Karena Yesaya 60 sudah berkata, kekelaman dan kegelapan akan menutupi bangsa-bangsa. Tapi buat saudara dan saya, tetaplah berharap, berpengharapan. Karena terang Tuhan terbit atas saudara dan saya. Dan saudara dan saya dipakai untuk menjadi duta-duta Tuhan untuk tujuannya. Sekali lagi saya tidak melihat posisi saudara. Tapi kita punya peranan itu lebih penting. Daripada kita ada di dalam sebuah posisi tapi tidak berperan. Peranan kita itu lebih penting. Saudara, untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Saya sekedar mau berbicara tentang Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Saudara, kita tahu dia. Tapi dia juga dianugerahi menjadi jaksa agung pada waktu pengadilan Yesus. Dia menjadi jaksa agung. Dan waktu dia jadi istilahnya orang-orang Yahudi pada waktu itu memberikan perkara ini kepada Pontius Pilatus. Karena mahkamah agama Yahudi tidak memperbolehkan membunuh atau adakan hukuman mati gitu. Tetapi dipersembahkan kepada Romawi pada waktu itu. Dan setelah Pilatus bertanya kepada Yesus, kenapa? Apa kamu bersalah? Apa gimana ya? Saudara lihat bagaimana Yesus menjawab. Yohanes 18 ayat 36-37. Yesus bilang gini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. 37. Maka kata Pilatus kepadanya, oh, jadi engkau, nyanyi saya sendiri. Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Nah, Pilatus mendengar jawaban Yesus seperti itu. Setelah Yesus menjawab itu, Pilatus bertanya, apa sih kebenaran? Apakah kebenaran itu? Dari sini kita melihat dan kita perlu berdoa ya. Buat para pejabat, pemerintah, negarawan, para hakim-hakim. Untuk memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. The true truth. Karena yang namanya kita diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa itu bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang only for pleasure, tapi ada tanggung jawab yang besar di situ. Jadi kita harus minta supaya mereka itu
punya lapar dan haus untuk kebenaran, bukan hanya pandangan dari sebuah partai tertentu, bukan hanya pandangan dari keinginan kalangan tertentu, seperti itu ya saudara. Dan memang ketika kita membaca di dalam Matius berapa ya itu, saya lupa, di dalam tengah-tengah pengadilan seperti itu, istrinya si Pontius Pilatus kirim surat ke dia. Kamu harus, dengan kata-kata saya nih ya, tapi pengertiannya begitulah. Kamu hati-hati dengan orang benar itu. Karena saya diganggu dengan beberapa mimpi. Nah, Pontius Pilatus ketika melihat atau mendengar jawaban Yesus dan mengalami perjumpaan dengan sang kebenaran itu, saya percaya ada sesuatu di situ. Dan diteguhkan dengan surat istrinya. Sehingga dia menyatakan dan dia berkata kepada orang Yahudi, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun. Nah, saya coba lihat di kamus Merriam-Webster yang umum ya, bukan kamus Alkitab loh ini. Kamus umum. Saya cuman kepengen tahu apa sih pandangan umum tentang kebenaran. Situ ditulis bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan, actuality, facts, spiritual reality, true statements, sincerity in action, character and utterance, God, G-O-D huruf gede. Berbicara tentang aktualitas, bukan kepalsuan ya, fakta, kenyataan rohani, pernyataan benar, tindakan ketulusan, karakter dan ucapan Tuhan. Saya percaya waktu Yesus menjawab, meskipun kalau kita baca sepertinya Yesus menjawab itu susah untuk dimengerti untuk Pilatus pada waktu itu ya. Dan waktu Pilatus tanya apakah kebenaran, itu dia nggak langsung dapat jawaban dari Yesus. Dia cuma tanya begitu, kemudian dia berbicara kepada orang-orang Yahudi tentang aku nggak dapetin kesalahan, tapi itu mendengung di sanubarinya dia sebagai seorang pemimpin. Ya, saya bukan mau menyamakan Yesus dengan Donald Trump, bukan. Tapi saya mengambil cerita ini agar para hakim-hakim, Mahkamah Agung, begitu saudara ya, kita harus berdoa supaya kebenaran itu merasuk hati nurani. Sehingga mereka dapat berani untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran dan tindakan-tindakan ketulusan. Dan jawaban Yesus itu, saudara, Pilatus, dia memiliki pandangan bahwa karena kebenaran, dia menganggap Yesus tidak bersalah pada waktu itu. Karena tadi ya, deskripsi dari kebenaran, enggak, saya enggak dapetin nih orang bersalah. Tapi kebalikannya, orang-orang Yahudi pada waktu itu memandang justru karena kebenaran, Yesus bersalah. Karena di sini terjadi sebuah paradoks, karena ada tudung yang menutupi mata rohani mereka tentang kebenaran itu. Mereka belum dibukakan mengenai Mesias mereka yang adalah Yesus, yang adalah memang Mesias mereka. Dan saya percaya saudara, Pilatus yang memiliki pertanyaan di dalam dia itu, ya saya percaya akhir hidupnya saudara, memang banyak anggapan, tapi saya percaya sebuah anggapan yang menyatakan bahwa Pilatus mengalami pertobatan dan Pilatus dianggap menjadi orang kudus oleh gereja Ortodoks Ethiopia. Keberadaan kematiannya tuh dikaburkan oleh sejarah. Nggak apa-apa. Maka itu apapun yang karena ini yang disebut dengan hoaxes, dengan penyelewengan berita, itu bahaya sekali saudara. Dari zaman dulu udah terjadi. Pada waktu Yesus disalibkan itu sudah terjadi gitu. Bahwa dianggap Yesus tidak mati. Tapi diambil gitu ya. Kita lihat ini penipuannya luar biasa, tapi akan mengalami puncaknya di akhir zaman ini. Kita lihat di Amsal 14 ayat 34 yang berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bagi bangsa. Apa yang terjadi di Amerika Serikat buat kegiatan kerohanian, kalau nggak kita minta pertobatan gitu ya, ini juga buat kita sesuatu yang kita harus bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sedunia untuk mendobrak ini di dalam doa pertobatan, karena ini kejahatan ini tingkat tinggi saudara ya.
Doakan agar pejabat negara, para hakim berani berkata dan membela kebenaran. Doakan agar mereka memiliki rasa lapar dan haus seperti Pilatus, saudara. Dan terlebih-lebih mengalami perjumpaan dengan sang kebenaran itu, sehingga mereka bisa mengalami perubahan-perubahan. Dan mereka bisa membawa bangsa mereka itu ke dalam tujuan destiny ilahinya, menjadi sebuah bangsa domba. Kayak waktu itu beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang karakteristik sebuah bangsa domba. Dan oleh karena kebenaran, Yesus juga udah bilang, oleh karena aku engkau akan dibenci. Dan ini ujian akan datang bagi setiap kita. Daniel 12 ayat 10 katakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu memahaminya. Kenapa mereka dibutakan? Karena ada roh-roh di belakang mereka. Dan jangan sampai kita ini Tuhan izinkan dengan keadaan yang kita lihat di hadapan kita ini, kita lihat, oh Tuhan sedang memurnikan, menyucikan kita. Dan Tuhan akan menguji supaya kita tetap berada di dalam kebenaran. Nah, penyerangan terhadap kebenaran ini juga menyerang suara kenabian, saudara. Nah, saya ikuti. Saya percaya dengan nabi-nabi Tuhan yang berintegritas loh Tuhan, secara internasional. Dan mereka mengalami penyerangan-penyerangan ini. Wah, lu salah bernubuat, begini dan begitu. Saya nggak mau jadi bagian untuk menghakimi mereka. Di dalam jawaban Yesus terhadap Pilatus, kalau saudara baca dengan baik, Yohanes 18 ayat 36-37, dikatakan Yesus berkata, saya udah singkatin aja. Dia berkata kepada Pilatus, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Suara kenabian sekarang memang lagi mengalami sorotan ya. Tapi Alkitab ajarin kita untuk jangan menganggap remeh nubuatan 1 Tesalonika 19 ayat 20. Karena itu merupakan bagian dari cara Tuhan berbicara. Dan membuat kita berhasil di dalam Amos 3 ayat 7, 2 Tawarik 2 ayat 20. Karena Tuhan masih juga memakai para nabi untuk berbicara. Memang nubuatan perlu diuji dan harus diuji. Dan mendapat konfirmasi dari 2-3 saksi. Dan memahami aplikasinya. Who, siapa, what, apa, where, di mana, how, bagaimana menyampaikannya, ya. Belum lagi mempelajari tentang waktu, timingnya. Timingnya adalah timing Tuhan versi manusia. Tetapi biasanya manusia, karena Tuhan kan who was, who is, and who is to come. Tuhan yang sudah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dan kalau kita masuk kepada alam profetik, seolah-olah itu terjadi now. Dan kita bawa ke bumi, kita perkatakan sekarang, tapi sebenarnya belum waktu Tuhan. Bisa jadi seperti itu juga, saudara. Dan kita harus ingat bahwa semua nubuat itu bersifat kondisional. Pahami kondisinya, perhatikan syaratnya, berlakukan syaratnya. Dan dikatakan nubuatan ini oleh 1 Korintus 13 ayat 9-12 bahwa nubuatan itu bersifat parsial. Atau bahasa Indonesia bilang tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena perkataan nubuatan itu kita akan lihat puzzle, gambaran-gambaran yang nubuatan, mungkin dari si A, mungkin dari si B, mungkin dari si C, menjadi satu gambaran dan digenapi di kemudian hari dengan aplikasi yang lebih mendalam. Disertai dengan peperangan rohani. Ya, coba untuk ayat ini saya ingin kita baca bersama karena banyak orang suka bilang gini, buktinya nggak terjadi. Nah, kamu mendapatkan nubuatan itu enteng-enteng aja. Apa menerima dengan, karena saya sering dengar bilang, kalau dari Tuhan pasti terjadi. Coba kita lihat 1 Timotius 1 ayat 18. Mari kita buka dengan cepat. 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18. Ya. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan buat kita bersama-sama. Saya baca bahasa Inggris dulu boleh ya, baru saya baca bahasa Indonesianya ya. Oke. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. Bahasa Indonesia, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya
dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi nubuatan itu tidak terjadi secara otomatis, saudara. Ada peperangan rohani di situ. Harus diperangi dengan iman dan nurani yang baik. Jangan kita putus asa dan putus patah semangat, saudara. Karena memang kita juga berhadapan dengan roh Lewiatan, dengan roh Isabel. Namanya juga peperangan. Saya bukan mau membela suara kenabian, tapi saya ingin berbicara di dalam kebenaran dan keadilan. Begitu ya. Beberapa suara kenabian yang berbicara kuat tentang pemilu AS, saudara, itu mereka memiliki integritas. Saya tahu mereka memiliki integritas, dan banyak yang akhirnya melecehkan mereka. Tapi saya nggak mau secepat itu, karena saya bilang tadi nubuatan bersifat parsial. Itu bisa digenapi dengan aplikasi yang lebih mendalam di dalam waktu Tuhan. So, saya tidak mau mengambil bagian. Yang penting kita harus tahu bahwa kita sedang berada di dalam satu peperangan rohani yang besar, peperangan terhadap kebenaran itu. Dan seandainya kita yang melepaskan nubuatan itu, dan kita ingin bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan sepertinya berdiam, bersembunyi, tanda kutip, jangan kita terintimidasi seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. No, jangan. Karena kalau Tuhan seperti berdiam, quote unquote, maka dia mau kita go dig deeper, kita masuk lebih dalam dengan perenungan firman, memeditasikan firman, kemudian berjalan di dalam iman. Seperti itu. Kita bukan Tuhan tinggalkan, tapi ada masa-masa di mana kita berjalan dengan iman. Itulah seperti itu, kita harus kuat. Maka itu pedang ini harus besar untuk mematahkan Lewiatan, harus memiliki pedang yang kuat dan yang besar. Kalau pedangnya kecil, apalagi cuman ikon, saudara ya, untuk kita gitu, waduh, nggak itu maksudnya. Tapi rooted and grounded. Makanya setiap hari saya berdoa, Lord, bawa kami sekeluarga rooted and grounded in the word of God, berakar di dalam firman, berakar di dalam kasih, berakar di dalam tujuan, dan berakar dalam kehendak Tuhan. Aku mau itu sudah Tuhan, aku mohon itu terjadi. Karena di depan kita, kalau kita nggak kuat di dalam kebenaran, janganlah kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang akhirnya meninggalkan Yesus karena kekecewaan, karena aniaya, karena apapun yang kita lihat di depan. Biarlah kita terus di dalam Dia dan tetap ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dalam keadaan tetap berdiri. Efesus 6 ayat 13, sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Boleh aja kita jatuh, tapi kita saling mengangkat supaya kita berdiri kembali. Kita saling mengangkat. Makanya saya nggak berani untuk mengeluarkan, Nabi itu salah. Enggak, saudara. Untuk seorang hamba Tuhan, Nabi mengeluarkan pesan Tuhan itu pun, pengalaman pribadi saya, bukannya mudah. Apalagi zamannya saya nggak ada yang namanya untuk saya pribadi ya, nggak ada yang mentor di dalam profetik. Nggak ada. Jujur saya mau bilang gitu. Tapi bisa-bisa the body of Christ yang membunuh benih ilahi yang ada pada kita. Maka itu kita mengangkat. Kita angkat, oke, mungkin kamu belum mendengar benar, tapi juga mungkin tadi ada syarat, ada kondisi, ada peperangan rohani, ada ketidakmengertian yang secara body, yang secara tubuh, kita nggak ngangkat bersama-sama. Malahan si iblis itu membuat kita terporak-poranda, mengalami perpecahan yang mendalam, dan akhirnya menjadi chaos. Ini nggak boleh terjadi, saudara. Dan ini akan ada serangan yang bertubi-tubi mengenai kebenaran.
Sehingga generasi baru ini menjadi pola pikirnya berubah. Ini yang coba mereka lakukan. Berubah, cara berpikir mereka berubah. Sebagai contoh, generasi baru yang lahir di padang gurun pada zaman waktu Israel keluar dari Mesir, itu dahsyat luar biasa. Karena waktu mereka lahir udah padang gurun, saudara. Mereka hidup supernatural. Nah, anak generasi sekarang kalau mereka telah ditelusupi dengan semua yang ada di media dan yang ada dalam education, saudara, mereka lahir udah digital, ini berbahaya. Berbahaya. Peperangan terhadap penyerangan terhadap kebenaran. Udah gak ngerti lagi yang namanya kebenaran. Karena mereka udah mengambil pandangan umum. Pandangan umum. Everybody say so. Guru bilang begitu. Semua bilang begitu. Terus kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga berbicara juga harus dengan hikmat dan penuh kasih, karena kalau kita tidak penuh hikmat dan penuh kasih, justru mereka berbalik. Berbalik. Kita harus bisa mengatakan kebenaran dengan maksud merestorasi. Bukan mengatakan kebenaran dengan maksud untuk menghakimi, sehingga iblis ambil kesempatan. Ya, itu yang namanya roh Isabel akan pakai ucapan mulut bibir kita yang kita nggak maksud begitu, tapi kita pakai karena kekurangan hikmat untuk mengintimidasi. Ya, inilah yang saya katakan peperangan akhir zaman itu penyerangan terhadap kebenaran. Janganlah, mari kita saling menjaga, marilah kita saling melihat, dan marilah kita saling teguh di dalam iman dan tetap kuat di dalam iman, tetap mendeklarasikan kebenaran itu dan menjadi United Nations for Christ Kingdom, perserikatan bangsa-bangsa demi kerajaan Kristus Yesus, demi mempersiapkan datangnya Tuhan Raja Kemuliaan, demi amanat agung itu diselesaikan. Tuhan Yesus memberkati.